Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil santai aja lah. Ini apa cerita terbentuknya kelompok Tani Jaya Mandiri. Cikal bakalnya dulu tuh sebelum ada lembaga pendidikan, sebelum ada pesantren, Al-Kausar kan Al-Kausar 561 bergerak di bidang sosial. Basicnya itu, awalnya itu mengurus anak yatim, jompo, kaum duafa, terus pemberdayaan masyarakat, juga mungkin memfasilitasi orang yang sakit dulu ke dokter gitu. Dan salah satunya itu bagian dari sekian banyak program sosial itu ada semacam pemberdayaan masyarakat, bermitra dengan masyarakat. Jadi masyarakat sekitar dulu tuh, karena ya alhamdulillah kebetulan Al-Kausar kan punya lahan yang masih kosong dan masih berupa hutan gitu, berupa belantara, diberdayakan, diproduktifkan untuk menjadi sebuah lahan yang menghasilkan yang produktif, untuk misalnya di bidang sayuran, nanam sayuran, buah-buahan. Nah, supaya kehadiran yayasan atau kehadiran lembaga ini terasa bermanfaat oleh masyarakat, maka kita bermitra dengan masyarakat untuk membuka lahan tersebut. Kita buka lahan tersebut yang tadinya hutan, kebun salak dan tanaman kayu-kayu, dibuka, tebangin, terus diolah menjadi lahan pertanian. Kita pertama-tama tuh menanam berbagai macam sayuran di situ untuk kebutuhan masyarakat sekitar di sini, dan juga nanam jahe. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ada perubahan-perubahan lah, dari nanam sayuran untuk masyarakat. Akhirnya si tanah itu karena ada semacam musim kemarau lah, pergantian musim. Nah, akhirnya kan tidak ada air lah, otomatis aktivitas sayuran tuh diganti dengan tanaman yang kira-kira bisa istilahnya tidak begitu memerlukan air yang cukup banyak lah gitu. Akhirnya kita mencoba dengan bertanam pepaya California. Kita otomatis masyarakat kembali ke lahannya masing-masing, dan kita itu Al-Kausar mengelola dengan ada semacam penyuluh lapangan di bidang pertanian. Nah, kebetulan waktu itu beliau menyarankan untuk menanam pepaya. Nah, alhamdulillah nanam pepaya di situ, dan disambungkan lagi dengan jahe lah, tapi nggak berapa banyak lah. Nah, alhamdulillah sampai mungkin 3 tahun lah bisa produksi. Bisa produksi lumayan untuk kebutuhan masyarakat, juga lingkungan di sini, lingkungan yayasan. Nah, itu awal cikal bakal daripada KTJM, Kelompok Tani Jaya Mandiri. Nah, terus untuk selanjutnya, habis papaya kita kembangkan lagi, bermitra lagi dengan pemuda sekitar, diberdayakan, nanam sayuran lagi, kembali lagi nanam sayuran karena musim udah berubah lagi. Nanam sayuran, ada mentimun, ada bawang, ada buncis, ada juga banyaklah cabai rawit dan macam-macam. Nah, udah sebagai sambil mengelola lahan yang baru. Jadi bukan hanya di situ saja, membuka lahan yang baru, masih di sekitar situ. Nah, karena kita perlu pengembangan yang lebih baik lagi dan kualitas SDM yang memerlukan kemampuan skill yang bagus, maka anak pemuda itu kita sekolahkan, kursuskan di
pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey, agar mereka itu punya ilmu, punya kemampuan untuk mampu memberdayakan pertanian yang lebih luas lagi, lebih komprehensif lagi. Nah, akhirnya mereka bergantian, bergilir, 2 bulan kursus di sana, yang satu kembali ganti lagi gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang kan kita udah punya legalitas legalitas kelompok tani lah ya, dari notaris juga Menhunkam gitu, udah punya legalitasnya ya. Sekarang dikembangkan lagi dengan pertanian yang lain gitu. Banyak diantaranya pengembangan dari KTJM itu ada ekobrik di bidang persampahan gitu ya. Ada juga mungkin bioplog seperti ini bioplog, perikanan, bidang perikanan. Ada lagi Agro Al-Kausar ini anak-anak SMP gitu ya, anak-anak SMP khusus itu supaya ada regenerasi penerus di bidang pertanian. Paling tidak mereka tahu bagaimana bertani, bagaimana ilmu bertani, dan untuk menggali ilmu pertanian yang lebih inovasi, yang lebih modern dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan. Ya, bukan hanya pertanian yang konvensional ya, tapi tentunya ini disesuaikan dengan kesibukan anak-anak juga ya. Jadi tidak sepenuhnya ini. Yang penting kita pengenalan dulu lah untuk masalah pertanian. Nah, dan selanjutnya kita juga berkembang di bidang pertanian, dikembangkan lagi menjadi lebih luas lagi. Ada semacam kemitraan dengan donatur, mengembangkan di bidang pisang Raja Bulu. Pisang Raja Bulu sekarang udah nanam sekitar 2.000 pohon, mungkin insya Allah lebih lah gitu, pisang Raja Bulu. Terus ada juga bidang sekarang lagi merintis, baru mau bikin kandang buat bikin peternakan kambing. Nah, tapi sebelumnya kita juga udah merintis juga di bidang perpupukan, karena kita tuh mau memberdayakan atau mengolah lahan yang ada, supaya istilahnya rumput-rumput atau ranting-ranting, daun-daun tidak sampai dibuang begitu saja. Jadi kita manfaatkan sebagai kompos, sebagai pupuk. Jadi daripada kita beli, lebih baik kita bikin sendiri, difermentasi dengan dengan pakai teknologi gitu, dengan pakai campuran istilahnya pengetahuan. Nah, kita bikin kompos. Istilahnya menggunakan kearifan lokal yang ada di sini, agar ini ladang yang begitu bala lah gitu, semrawut, akhirnya menjadi bersih. Terus si rumputnya kita manfaatkan sebagai pupuk, kan jadi tidak ada yang terbuang semuanya. Nah, tidak terbuang. Nanti kembali lagi ke tanah lah. Jadi tidak ada istilah kimia gitu ya. Walaupun ada juga mungkin hanya cuma faktor penunjang lah, faktor penunjang sedikit saja, tidak diandalkan. Nah gitu. Jadi ada juga nanti masalah pupuk sedang dirintis, dan mudah-mudahan mohon doanya kita mau bikin juga pabrik pupuknya supaya lebih baik, lebih profesional lagi, dan istilahnya pakai teknologi lah. Kemarin kan masih konvensional. Nah, mudah-mudahan dari cikal bakal KTJM itu, kelompok tani jaya mandiri itu, jadi banyak cabang-cabangnya. Jadi bukan hanya di bidang pertanian aja, tapi bidang peternakan, bidang perikanan, juga persampahan. Jadi dikembangkan lagi kita itu. Jadi alternatifnya cukup lumayan lah gitu. Ya, tapi masih integritas lah semuanya gitunya. Nah gitu. Jadi kita tuh
selalu bermitra dengan masyarakat, bermitra dengan anak-anak yang tidak punya pekerjaan gitu, dengan pemuda-pemuda setempat, bermitra juga dengan donatur yang punya kepedulian terhadap masyarakat, terhadap lingkungan ayat di sini, terhadap yayasan, terhadap pesantren dan pendidikan. Ya alhamdulillah, jadi alhamdulillah lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan selanjutnya kita tuh lebih baik lagi sih semuanya. Sistemnya lebih baik, pengelolaannya lebih baik, lebih profesional, dengan teknologi dan ilmu pengetahuan juga bisa bagus, sebanding lurus lah gitu. Dan yang paling penting itu bisa membawa manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat dan untuk umat lah gitu, untuk bangsa Indonesia. Ya mungkin sekilas riwayat cikal bakal dan dibentuknya kelompok tani Jawa Mandiri ya seperti itulah gitu. Jadi alhamdulillah udah punya legalitas, dan barangkali siapa yang mau berkontribusi lah dalam pengembangan pemberdayaan pertanian, perikanan, peternakan, dan juga untuk supaya bisa memberdayakan masyarakat juga ya, untuk fakir miskin, untuk anak-anak muda yang punya potensi tapi tidak punya biaya untuk mencari ilmu di bidang pertanian, bolehlah kontribusi di Yayasan Al-Kautsar 561. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari pesawahan Agro Al-Kautsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.